tergantung dari status. Oke, baik, kita lanjutkan perbincangan ini. Saya kembali lagi ke Pak Makarim. Kita mau membahas soal bagaimana cara penyambutan Presiden Jokowi. Kemarin memang sudah tiba, tetapi ada kemudian beberapa pihak yang memaknai cara penyambutannya itu hanya disambut oleh Duta Besar Indonesia dan Duta Besar Amerika Serikat, tetapi tidak ada perwakilan dari Gedung Putih. Apakah memang ada makna tertentu yang bisa kita ambil dari hanya disambut seperti itu saja? Begini ya, di dalam kunjungan dari presiden ke negara lain, itu tatanan protokol maupun proses penyambutan itu banyak ditentukan oleh status kunjungan itu. Ya, ada status yang namanya kunjungan kenegaraan, ada status yang kunjungan kerja, ada status untuk kunjungan bisnis ya. Nah, jadi hal ini biasanya susunan acara maupun juga protokoler itu dibicarakan secara bersama ya oleh kedua belah pihak. Dan berarti sudah melalui persetujuan dari pihak Indonesia juga? Ya, ataupun juga mungkin atas permintaan pihak Indonesia juga ya. Nah, itu saya tidak mengetahui secara dalam karena saya tidak lagi di Kementerian Luar Negeri. Oke, baik. Pak Makarim, kemudian Jokowi tinggal di Blair House. Seberapa penting sebenarnya ketika ada kunjungan kemudian kepala negara ini ditempatkan di Blair House? Jadi Blair House itu kan kayak ruang kediaman tamu ya, Wisma begitu ya? Ya Wisma ya, kayak di sini kan di Istana Negara ada yang tempatnya kayak istana untuk tamu-tamu agung gitu ya. Nah, itu merupakan satu cara untuk menunjukkan bahwa kunjungan beliau itu disambut dengan istilahnya tata cara atau penghormatan yang tinggi lah gitu ya. Jadi ini merupakan suatu, misalnya kunjungan Pak Joko Widodo ke Saudi Arabia diminta untuk tinggal di Wismanya Raja ini merupakan suatu bentuk penghormatan. Oke, jadi simbol sesuatu yang cukup penting berarti ya? Penting sekali. Penting. Oke. Kalau kemudian dalam beberapa jam lagi akan bertemu dengan Presiden Obama, apa yang bisa kita dapatkan ketika misalnya durasi itu kemudian durasi pertemuan itu penting tidak sih Pak, ketika hanya bertemu mungkin setengah jam atau kemudian lama, itu akan menentukan penting tidaknya atau mengerucut tidaknya kesepakatan yang dibahas, atau sebenarnya memang sebelumnya kira-kira sudah ada beberapa poin-poin yang akan disepakati? Ya, begini ya, bentuk atau lamanya pembicaraan itu bisa juga menjadi petunjuk, tapi juga sebenarnya hanya merupakan bagaimana kedekatan dari kedua pihak ya. Karena biasanya kunjungan ini sebelumnya sudah dilakukan pembahasan intensif mengenai hasil-hasil kesepakatan yang akan ditandatangani. Di level menteri mungkin ya Pak ya? Di level menteri sebelumnya. Jadi oleh karena itu kita banyak yang menunggu-nunggu karena apa? Pertama kali kedua presiden itu merupakan tokoh muda. Kedua presiden itu merupakan tokoh tidak di ibu kota. Jadi misalnya besarnya Presiden Jokowi itu kan dari Surakarta. Besarnya Barack Obama itu juga dari Chicago. Ya, jadi bukan dari Capital Belt istilahnya kalau di Washingtonnya orang-orang yang tidak. Jadi dia outsider yang maju ke ibu kota, memimpin. Anda melihat ada kesamaan di sini. Ada kesamaan di sini. Jadi saya melihat kok kemungkinan ada pembicaraan yang dinamis ya, dan juga kemungkinan akan muncul kesepakatan-kesepakatan yang di luar konteks yang sudah dibahas itu besar sekali kemungkinan. Oke, baik. Saya pindah lagi ke Pak Didi. Pak Didi, masih bersama kami? Iya, Mbak Tasya. Iya, Pak Didi, kalau kita tadi melanjutkan pembicaraan terkait soal potensi bagaimana sebenarnya Indonesia bisa menarik investasi kemudian untuk bisa membangun semacam Silicon Valley di Indonesia. Nah, kira-kira apa yang bisa ditawarkan Indonesia agar menarik para investor di bidang IT ini mau menanamkan modalnya di dalam negeri, di tanah air? Mbak, kalau soal IT, ya, IT adalah salah satu dari 7 infrastruktur utama. Kemarin itu IT itu ada di level yang paling bawah, tapi sekarang dengan perhatian pemerintah, IT menempati tingkat nomor 1 ya, yang utama. Nah, apa yang bisa ditawarkan kepada mereka adalah bagaimana Amerika Serikat membantu Indonesia membangun sistem IT di Indonesia, baik yang menyangkut apakah itu masalah IT untuk logistik, IT untuk edukasi, untuk kesehatan, untuk
pembangunan daerah, ya ini semua bisa dikerjasamakan. Dan mereka sangat ingin sekali berkolaborasi dengan Indonesia, baik itu pemerintah maupun swasta, membangun sarana-sarana itu. Di mana sarana IT memang memerlukan biaya yang besar. Nah, diharapkan dengan G2G pemerintah dengan pemerintah bisa diadakan satu kolaborasi membangun sarana-sarana ini demi tergelarnya sistem IT yang penuh di Indonesia. Oke, ada Presiden Jokowi juga mengajak beberapa CEO perusahaan startup yang saat ini tengah naik daun dan ikut dalam rombongan. Nah, kira-kira apa yang mungkin mereka jabarkan kepada para CEO itu, Pak? Nah, para CEO yang berangkat dari Jakarta ini umumnya yang startup ini mempunyai inisiatif dan pemikiran-pemikiran sendiri. Dan ini yang akan digabungkan atau dibicarakan dengan startup company yang ada di Amerika, ya. Bagaimana membangun startup company di Amerika yang bisa berhasil. Nah, mereka paling tidak ingin belajar. Nah, tetapi kerjasama antara startup company Amerika dan Indonesia ini sangat dibutuhkan karena startup selain mengajak inventor baru dan membiayainya, dan setelah itu memasarkan hasil inovasinya. Nah, ini yang di Indonesia masih sedikit tantangannya, ya, dan diharapkan dengan pertukaran delegasi ini, startup company Indonesia akan menjadi lebih kuat dan unggul. Oke, Pak Didi, tentu pasti ada semacam batasan ketika menjalin kerjasama, karena kalau kita bicara dengan perusahaan-perusahaan sebesar Microsoft atau Google atau Facebook, tentu mereka punya kapital yang sangat besar. Tetapi jangan sampai kemudian hanya mengokupasi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan startup, kemudian kita kehilangan apa yang kemudian sebenarnya bisa menjadi cikal bakal sesuatu yang besar. Ya, nah seninya di sini, Mbak, ya, seninya adalah bagaimana membalans, ya, kekuatan, kita sebut kekuatan global ini, karena tidak mematikan kekuatan lokal, kekuatan nasional. Malah kalau bisa kekuatan nasional ini bisa jauh lebih maju. Ya, seninya memang sebagai contoh, ya, mengenai e-commerce, sebagai contoh e-commerce. Nah, e-commerce ini karena peraturannya mewajibkan bahwa milik Indonesia 51% dan asing 49%, itu mereka enggan masuk, perusahaan asing enggan untuk masuk ke Indonesia. Oke. Nah, kita menyarankan bahwa 51% untuk asing itu boleh untuk waktu tertentu, misalnya 10 tahun. Nah, setelah itu, setelah pemain lokalnya itu kuat, baru berubah menjadi asing 49%. Ini seperti ini yang pasti nanti akan disuarakan oleh pihak-pihak asing, supaya Indonesia menjadi lebih fleksibel bagi mereka. Oke, jadi tidak apa-apa ketika komposisinya Indonesia lebih kecil, tetapi memang harus dibatasi waktu tertentu begitu ya, Pak? Iya, harus dibatasi. Dan saya beri contoh lagi data center. Ya, data center ini juga tantangan yang luar biasa. Aturannya sudah ada bahwa mereka harus membangun data center di Indonesia, tapi sampai sekarang data centernya masih banyak di negara tetangga kita. Nah, bagaimana mengajak mereka, data center Amerika, Jepang, dan lain-lain, untuk membangun data centernya di Indonesia, untuk semua data-data yang mereka ambil dari Indonesia. Nah, ini perlu diplomasi dan perlu meyakinkan kepada mereka bahwa pemerintah Indonesia welcome kepada foreign investor, tapi juga memikirkan bagaimana kepentingan nasional. Oke, baik. Kita jeda lagi, Pak Didi, ditahan dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Oke, terima kasih.